Salam sejahtera. Saudara, kali ini saya mengajak saudara untuk menyimak jawaban dari 3 pertanyaan terkait Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu keseluruhan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perkataan Tuhan Yesus ini disebut juga amanat agung Tuhan Yesus Kristus, karena di dalamnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada seluruh orang percaya melalui murid-muridnya untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus ke seluruh dunia sampai pada akhir zaman. Pertanyaan pertama adalah hal 11 murid. Pada ayat 16 di situ disebut, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Mengapa hanya 11 murid? Bukankah murid Yesus ada 12? Pada perjamuan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya, di situ seluruh murid-murid Tuhan Yesus 12 orang lengkap. Namun ketika Tuhan Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot menerimanya, ia segera pergi meninggalkan Yesus dan murid-muridnya. Jadi di akhir perjamuan terakhir itu sudah tidak ada lagi Yudas Iskariot. Ia telah pergi meninggalkan mereka. Pertemuan selanjutnya terjadi antara Yudas Iskariot dan Yesus Kristus itu di Taman Getsemani. Saat itu Yudas datang bersama pasukan Romawi untuk siap menangkap Tuhan Yesus. Itulah pertemuan terakhir Yudas Iskariot dan Yesus Kristus. Kabar terakhir tentang Yudas Iskariot ialah ia mati menggantung dirinya. Oleh sebab itu dalam Matius 28 ayat 16-11 murid itu adalah tanpa Yudas Iskariot. Dan peristiwa yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 16-20 ini terjadi jauh setelah kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Demikian jawaban pertama. Pertanyaan kedua mengenai hal bukit. Pada ayat 16 disebutkan, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apakah itu sama dengan Bukit Zaitun? Mengapa disamakan? Karena ada beberapa perkataan Yesus sebelum naik ke sorga identik dengan perkataan yang Yesus ucapkan dalam Matius 28 ayat 16-20. Mari kita lihat itu pada Markus 16 ayat 15 dan 19. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lalu ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ada perintah di situ untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus, ada juga perkataan Tuhan Yesus terkait dengan perintah untuk menjadi saksi Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Identik. Berdasarkan pernyataan yang identik ini, kemudian menyangka bahwa bukit yang disebutkan dalam Matius 28 ayat 16 adalah bukit yang sama di mana Yesus juga mengucapkan kalimat perintah penginjilan itu sesaat sebelum ia naik ke sorga, yakni Bukit Zaitun. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah sama dengan Bukit Zaitun? Mari kita perhatikan dua bagian itu. Matius 28 ayat 16. "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka." Ke Galilea, ke bukit, itu berarti bukit yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 16-20 adalah bukit yang terletak di Galilea. Sekarang mari kita lihat kenaikan Tuhan Yesus.
Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem, atau kurang lebih 1828 meter dari Yerusalem. 1 kilo lebih, hampir 2 kilo. Artinya Yerusalem dekat dengan Bukit Zaitun. Tidak persis berada di Yerusalem, tetapi keluar dari Yerusalem dan jaraknya 1 kilometer lebih. Dan kenaikan Tuhan Yesus terjadi di Bukit Zaitun. Pertanyaannya, Bukit Zaitun terletak di mana? Mari kita lihat peta ini. Di bagian utara inilah Galilea. Dan di sini Yerusalem, tanah Yudea. Dekat dengan Yerusalem, tadi disebutkan seperjalanan Sabat 1,8 kilo terletak Bukit Zaitun. Bukit Zaitun juga disebutkan salah satunya dalam Injil Lukas 22:39, itu tempat di mana Tuhan Yesus berdoa di salah satu taman, yakni Taman Getsemani, dan Taman Getsemani ini terletak di kaki Bukit Zaitun. Di situ juga ada Betania, disebutkan oleh Markus terletak di Bukit Zaitun ini. Keterangannya ini, tetapi letaknya di sini. Yerusalem, Betania, Getsemani itu semua dekat dengan Bukit Zaitun. Bahkan Betani berada di lereng tenggara Bukit Zaitun. Getsemani ada di kaki Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di wilayah Yudea. Sementara yang disebutkan dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu bukit di Galilea. Kenaikan Tuhan Yesus terjadi di Yudea. Amanat Agung 28 ayat 16 sampai dengan 20 di Galilea. Jarak antara Galilea dan Yudea itu 100 kilo lebih, yang katanya jika ditempuh dengan berjalan kaki minimal 3-4 hari baru sampai. Letak dalam peta secara geografis saja sudah berbeda. Jarak tempuh juga memerlukan beberapa hari. Jadi bagaimana mungkin dapat disamakan bahwa bukit yang disebutkan di Galilea adalah sama dengan Bukit Zaitun? Bukit Zaitun itu lokasinya berada di wilayah Yudea. Sementara Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu ada di wilayah Galilea. Sangat berbeda. Artinya apa? Artinya amanat agung disampaikan oleh Yesus tidak bersamaan waktunya dengan saat ia naik ke sorga. Sekalipun perkataan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu identik, tetapi itu tidak dapat dijadikan pemastian bahwa amanat agung yang diucapkan Yesus pada Matius 28, 16, 20 adalah diucapkan sesaat sebelum ia naik ke sorga. Mengapa? Karena petunjuk sudah sangat jelas beda tempat. Karena jelas tertulis dua kisah itu terjadi di dua tempat yang berbeda, maka tidak harus dipaksakan untuk disamakan. Apakah Tuhan Yesus tidak boleh mengucapkan hal yang sama di dua tempat yang berbeda dengan maksud menegaskan kembali? Itu pertanyaan dari saya. Jadi jawaban saya adalah bahwa berdasarkan Matius 28 ayat 16, maka amanat agung dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu diucapkan oleh Yesus di suatu bukit di Galilea. Dan sebelum Yesus naik ke sorga dari atas Bukit Zaitun, ia menegaskan kembali bagian dari amanat agung itu untuk diingat oleh murid-muridnya. Apakah bukit di Galilea itu adalah Bukit Zaitun? Bukan. Sebab Bukit Zaitun berada di wilayah Yudea, sementara amanat agung itu diucapkan di daerah Galilea. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 19 tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah yang mana benar? Karena biasa didengar atau disebut dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi rupanya dia bertanya, mana yang benar, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya? Mari sekarang kita melihat teks Yunani dari Alkitab Perjanjian Baru. Pada ayat tersebut tertulis begini. Baptizontes autas aesto anoma tu patros ke tu iu ke tu hagio pneumatos. Kalau Latinnya in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tidak ada theos di situ, yang artinya God atau Allah.
Karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah Allah yang esa. Jadi bukan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dalam penulisan dan pengucapan pun seolah-olah ada 3 Allah. Jika tertulis di dalam Alkitab seperti yang diucapkan Tuhan Yesus adalah baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di mana di sini hendak menegaskan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah Allah yang esa, maka janganlah kita menambahkan lagi dengan tambahan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dalam penulisan ini bisa mencitrakan bahwa kita memiliki 3 Allah. Padahal Tuhan Yesus tidak menyebutkan seperti itu. Sebab Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah Theos, itulah God, itulah Allah. Jadi ada baiknya kita juga mengoreksi penulisan kita dan pengucapan kita. Bukan saja dalam pemahaman, dalam dogma, pengajaran, tetapi juga dalam penulisan dan juga dalam pengucapan. Untuk kita tidak menambah-nambahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab yang tertulis adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau membaptis pun juga di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu kita menambah seolah hendak menjelaskan, justru malah memberi arti yang berbeda. Sebab dengan penambahan Allah, Allah dan Allah, maka ketiganya seolah adalah 3 Allah. Sementara jelas oleh Tuhan Yesus sendiri itu hanya satu kesatuan. Allah yang esa itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu jawaban dari saya terkait pertanyaan nomor 3. Demikian jawaban tentang 11 murid tanpa Yudas Iskariot. Bukit di Galilea bukanlah bukit Zaitun, dan hanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah yang esa. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Salam Makrothumeo.